Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi guys, di Kiview kali ini, gua akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Children of Heaven. Film ini sendiri dirilis sudah lumayan lama ya guys ya, yaitu pada tahun 1997. Children of Heaven adalah salah satu film dari Timur Tengah yang cukup populer pada era tahun 90-an. Karena kisah film ini sangat menginspirasi dan banyak pelajaran di dalamnya. Mungkin kalau kalian ingat, film ini sering diputar pada saat lebaran di TV-TV nasional. Dan yang pastinya, film ini akan membawa kita kembali mengingat kisah perjuangan seorang kakak untuk adik perempuan tersayangnya. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Makanya simak video ini sampai habis. Tapi guys, sebelumnya, gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya guys. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Ini dia alur cerita film Children of Heaven. Film ini dimulai dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Ali datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah lusuh. Setelah itu, keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam tepat di atas peti kayu. Namun ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tidak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya itu. Ali pun tidak menyadari hal tersebut. Sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tidak ada di sana. Sampai-sampai dia pun dimarahi oleh sang pemilik toko karena Ali yang tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Ketika sampai di depan rumah, Ali tidak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan. Dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan lalu tidak membayar uang sewa rumah. Kemudian di dalam Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya, "Apakah kakak sudah mengambil sepatuku?" Ali menjawab, "Tentu saja, aku baru saja mengambilnya." Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun ketika Zahra ingin melihat sepatu itu, di sanalah Ali baru mengatakan yang sejujurnya, jika sepatu adiknya itu ternyata sudah hilang saat dia berada di toko. Ali mengatakan jika Zahra tak perlu bersedih karena Ali akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut. Ali pun berpesan agar Zahra tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya, karena jika ibunya tahu, Ali takut jika ibunya itu akan memarahi dirinya. Secara diam-diam, Ali pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh itu. Namun sayang, nyatanya sepatu itu pun memang sudah tidak ada di sana lagi. Ketika malam hari, ayahnya Ali pun merasa kesal dengan sang pemilik sewa rumah yang kerap kali datang dan menagih uang dengan cara yang kasar. Dan di sana terlihat juga jika ada ibunya Ali yang terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain di luar hingga dia lupa untuk membantu ibunya yang ada di rumah. Ketika sedang belajar, agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh kedua orang tua mereka, secara diam-diam Zahra pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana caranya dia bisa bersekolah besok hari jika dia itu tidak mempunyai sepatu itu. Ali pun menjawab jika Zahra tak perlu khawatir. Untuk sementara ini, dia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Dan Ali berpesan, selesai sekolah, dia harus segera pulang. Karena kebetulan, jam sekolah Ali itu bergantian dengan Zahra. Dan keesokan harinya, Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya itu. Zahra pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus tak seperti dirinya. Sepulang sekolah, Zahra pun hendak langsung berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ali sudah menunggunya di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Namun terlihat jika Ali ternyata terlambat datang ke sekolah karena dia harus menunggu Zahra pulang sekolah terlebih dahulu.
Saat di rumah, Ali pun mengatakan kepada Zahra jika dia harus tetap merahasiakan hal ini karena Ali tahu jika orang tuanya saat ini sedang tidak memiliki uang untuk membelikan sebuah sepatu baru untuk Zahra. Dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi juga. Sementara dia ingat jika Ali pasti sudah dari tadi menunggunya untuk memangkai sepatu tersebut. Akhirnya Zahra pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat agar dia bisa pulang lebih awal. Namun sayang, ketika dia sedang berlari, salah satu sepatunya itu pun tercebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras, sehingga membuat Zahra itu kesulitan untuk mengejar sepatu tersebut. Zahra pun hanya bisa menangis karena sepatunya itu ternyata tersangkut di dalam sana. Namun beruntung, ada seseorang pedagang yang berbaik hati membantu Zahra untuk mengambilkan sepatunya itu. Ketika dia bertemu Ali pun merasa marah karena Zahra yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra mengatakan jika sepatunya itu terjatuh dan tercebur ke dalam selokan karena sepatu itu terlalu besar di kakinya. Zahra pun mulai bersedih karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, dia jadi harus berlari-larian pada saat pulang sekolah. Namun Ali berharap agar Zahra tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini, karena ayah mereka belum mendapatkan gaji untuk bisa membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dari kejadian itulah, lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah. Hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya, kenapa Ali bisa terlambat hari ini? Ali pun beralasan jika rumahnya yang sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya, guru itu hanya memperingatkannya jika Ali tak boleh datang terlambat lagi keesokan harinya. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu. Dan dia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika Ali hendak pulang, dia pun kembali bertemu Zahra yang terlihat ngambek dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zahra. Dan hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Keesokan harinya, ketika berada di sekolah, Zahra pun tidak sengaja melihat ada seseorang yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya, Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bel masuk sudah berbunyi. Saat istirahat pun, Zahra kembali mencari siswa yang memakai sepatunya itu. Hingga akhirnya, dia pun bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, karena Zahra yang masih penasaran, secara diam-diam dia pun mengikuti anak itu sampai depan rumahnya untuk mengetahui di manakah alamat rumah anak itu. Namun di sisi lain, ternyata lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah. Dan sialnya, dia pun kembali ketahuan oleh guru itu. Dan guru itu mengatakan jika tak ada alasan lagi Ali itu untuk terlambat ke sekolah. Guru itu pun menyuruh Ali untuk sebaiknya kembali pulang ke rumah saja dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun beruntung, tiba-tiba muncullah kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali dan meminta guru itu untuk memaafkannya. Karena Ali termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu. Setelah pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut. Namun, pintu itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi. Terlihat jika ternyata anak itu bernama Roya dan dia mempunyai ayah seorang penderita tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Di sisi lain, ayahnya Ali pun mendapatkan sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya yang sudah tak dia pakai lagi. Melalui peralatan itu, jika hari Minggu libur besok, ayahnya Ali berniat ingin mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tukang kebun di kota. Dan keesokan harinya, terlihat Ali bersama ayahnya pun pergi ke kota dengan menggunakan sepeda tua milik ayahnya itu. Mereka berniat ingin mencari orang yang mungkin butuh jasa untuk merawat kebun di rumahnya. Rumah demi rumah mereka datangi dengan menawarkan jasa tukang kebun ke setiap rumah. Namun tak ada satupun rumah yang membutuhkan jasa tukang kebun. Sampai akhirnya mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah. Namun Tuhan berkata lain, barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras, maka dia akan mendapatkan hasilnya.
Benar saja, terlihat jika akhirnya ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan. Dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayahnya Ali. Di sana, ayahnya Ali akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang kebun. Dari menyemprot buah hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali yang senang sekali bisa bermain bersama anak dari si pemilik rumah tersebut. Singkat cerita, ketika selesai, ayahnya Ali pun mendapatkan upah yang cukup banyak. Dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah itu. Saat menuju pulang pun, ayahnya Ali berjanji jika nanti mungkin ayahnya akan membelikan mereka sebuah sepatu baru. Namun seketika ada saja ujian setelahnya. Tiba-tiba saja, sepeda yang dikendarai ayahnya Ali pun mendadak mengalami remblong. Sehingga dari kejadian itulah membuat mereka pun jatuh dan menabrak sebuah pohon. Akhirnya mereka pun pulang dengan menaiki sebuah mobil pickup dalam keadaan yang terluka dan sepeda ayahnya Ali yang terlihat sudah hancur lebur. Singkat cerita, di sekolah gurunya Ali pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa. Jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat. Dan bagi yang ingin ikut harap untuk segera mendaftarkan diri. Sementara ketika di sekolah saat guru olahraganya menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut, juara satunya mendapatkan liburan dan satu set pakaian olahraga. Juara duanya mendapatkan liburan dan peralatan sekolah. Dan juara tiganya mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ali mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk mengincar hadiah juara ketiga, yaitu sebuah sepasang sepatu. Ia pun bertemu dengan guru olahraganya dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun sayang, Ali sudah terlambat karena ternyata seleksinya itu sudah selesai. Ali pun memohon sambil menangis kepada gurunya dan dia berjanji jika dia pasti menang dan akan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari dari seorang Ali, yang mana ternyata Ali mempunyai lari yang cukup cepat, sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ali pun menceritakan kepada Zahra jika dia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton. Dan Ali mengatakan jika dia menginginkan juara ketiga. Namun Zahra bertanya, kenapa Ali malah menginginkan juara ketiga? Kenapa tidak juara 1 atau juara 2? Ali menjelaskan karena hadiah juara ketiga adalah mendapatkan liburan seminggu dan mendapatkan sebuah sepasang sepatu olahraga, yang mana sepatu itu akan dihadiahkan untuk adiknya yaitu Zahra. Singkat cerita, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Saat itu Ali merasa sangat-sangat kaget karena ternyata banyak sekali peserta yang mengikuti perlombaan itu. Dan gak lama kemudian perlombaan itu pun dimulai dengan jarak tempuh sejauh 4 km. Ali pun merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat ke sekolah. Jadi menurutnya itu tak menjadi halangan untuknya. Namun ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat jika dia mulai merasa lelah. Tapi dia kembali teringat dengan janjinya kepada Zahra untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Terlihat jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif dan menjatuhkan Ali. Namun hal itu tak membuatnya menjadi lemah. Justru dia kembali bangkit dan lari sekencang-kencangnya melewati satu persatu peserta lainnya. Dan sebisa mungkin dia tetap memposisikan dirinya pada urutan ketiga agar dia bisa menjadi juara ketiga dan mendapatkan hadiah sepatu itu. Ali pun terus berlari dan berlari sampai pada akhirnya dia pun mencapai garis finish dengan keadaan yang sangat lelah. Ali pun bertanya apakah dia mendapatkan juara ketiga, dan gurunya menjawab jika ternyata Ali finish di urutan yang pertama. Entah dia harus senang atau mungkin dia sedih karena nyatanya dia tidak berhasil mendapatkan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Ketika di rumah, Ali pun pulang dengan wajah yang murung. Seolah-olah tanpa bercerita Zahra pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami. Dan terlihat jika dari perlombaan itu membuat sepatu Ali semakin hancur dan kakinya yang dipenuhi dengan luka-luka. Namun tidak sampai di situ saja. Tuhan selalu memberikan kejutan indah di setiap akhir perjuangan seseorang. Dan begitupun di akhir film ini. Karena di sisi lain, ketika di pasar, ternyata ayahnya baru saja membelikan mereka masing-masing sebuah sepatu baru yang ayahnya taruh tepat di sepeda miliknya. Dan film pun selesai.
Nah, begitulah guys alur cerita film Children of Heaven. Dari film ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran di mana tekad, kerja keras, dan ketulusan tidak akan mengkhianati hasil akhirnya. Dan dari film ini kita bisa tahu betapa susahnya terlahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Namun hal itu bukan menjadi masalah dan kita itu tidak boleh putus asa. Karena kita itu harus selalu bersyukur dan juga selalu ikhlas. Intinya bagaimanapun kehidupan kalian dan bagaimanapun kondisi ekonomi kalian, jika kalian menginginkan sesuatu, kalian berusaha lah guys. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati hasil usaha kerja keras kalian itu semua. Tapi gimana menurut kalian tentang film ini? Coba langsung aja kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian semua itu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue selanjutnya. Oke, sekian dulu. Gue Rizky Aulia dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.